يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما باقية الله في الأرض أجل الله فرجه الشريف. حضرة المكرمين أساتذة وأساتذة إخوان وأخواتي رحمكم الله، نبارك لكم على هذه المناسبة الولادة الإمام الثامن الحجة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في ولادته هذه الليلة، ونسأل الله أن يبارك لنا بإحياء أمورهم. Para ustadz yang saya hormati, para ulama dan seluruh saudara-saudaraku para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam, saya ucapkan selamat atas kelahiran manusia suci Imam ke-8 Ahlul Bait Nubuwah yang begitu luar biasa, begitu mulia, begitu agung, begitu tinggi derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan di hadapan kita semua betapa keagungan, kemuliaan, ketinggian derajat yang ada pada Imam Ali bin Musa Ridha alaihissalam. Malam hari ini kita berbahagia memperingati kelahiran Imam kita yang mulia ini, walaupun terpisah jarak, terpisah zaman, tetapi kita yakin bahwa beliau tetap dalam keadaan hidup. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan pernah kalian mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Tidak. Mereka hidup di sisi Allah, bahkan mendapatkan rezeki yang tiada putus-putusnya. Salam kita untuk beliau kita ucapkan dari negeri yang jauh, tetapi hati kita selalu rindu kepada junjungan kita Imam Ali bin Musa Ridha alaihissalam. Dan kita bersyukur sekali bahwa dalam hidup kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi hati kita dengan cahaya risalah, cahaya nubuah yang begitu agungnya, yang berpegang pada mereka tidak lain adalah berpegang pada tali Allah. Berpegang pada mereka merupakan penyelamat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam salah satu syair tentang Imam Ridha alaihissalam disebutkan, fi tayyibatin mauliduh inda khairi ajdadul bashar wa fi tusi ghadan linnasi sultanan wa imama da min junnatin liman qasada ziyaratu arifan huwa tuma'nina ruhu liman arada salama at-tauhidu husnullah bihi yu'minun azabah
lakin bisyarti wa tamassaka bisyurti lizama. Hum syurut liman arada najata wa janah. A'immata a'lahum ar-Rahman makana wa maqama. Faqasihu aliyul kufa tanbika maqamihim hina ja'a ridha sa'ilan wara'a izdihama. Faja'ahul ghulam biruqatin tujibu an su'lih. Fabadat lahu min mu'ajizal imami alamah. Ayyuhar ridha ya mahwiyal ashikina wa hubbihim. Ajazal katibun bihaqqikum wa ma bizaka malamah. Ja'alta tusan manaratan alama an'ama biha. Wa sirta malazal ba'isina aramil wa aitama. Ardi taqaddasat wa ta'azaman bi ashrafi sakin. Falahul wujudu khadi'un wa huwa aliyatasama. Rabbi bihaqqi abi Hasan an-najina min kulli baliyah. Waqshif bala'al mu'minin waqfina alamah. Pada tempat yang begitu suci telah dilahirkan dari sebaik-baik keturunan di antara manusia. Ditus kelak dia menjadi raja dan imam bagi seluruh manusia. Dia merupakan jaminan keselamatan bagi orang-orang yang menziarahi dirinya dengan mengetahui haknya. Dialah yang menenteramkan ruh barang siapa yang mendatangi dirinya dengan keselamatan. Tauhidnya Allah yang menjadi pelindung manusia dari azabnya. Tentu dengan syarat berpegang pada syarat yang seharusnya. Merekalah syarat bagi orang-orang yang menginginkan keselamatan dan perlindungan. Para imam yang tinggi derajat mereka di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih, kedudukan dan derajatnya. Dialah Ali yang derajatnya tak tertandingi. Ketika datang ridha, semua orang yang memohon menjadi berkumpul bersamanya. Setiap anak yang datang kepadanya selalu dalam keadaan bahagia dengan dirinya. Maka datanglah dirinya dengan kemuliaan sebagai tandanya. Wahai ridha, sesungguhnya para kekasihmu dan pecintamu tak mampu melukiskan perasaannya, sekalipun para penulis yang mulia, untuk mengungkapkan hakmu dan kemuliaanmu. Engkau jadikan Tus sebagai menara yang menjulang atas pengetahuan dan kenikmatan bersamanya. Dan kepergianmu menjadikan tempat itu menjadi yatim dari dirimu. Tanah yang kemudian menjadi suci dan agung karena kemuliaan siapa yang mendiaminya. Maka sesungguhnya keberadaan dirimu telah menundukkan segala sesuatu yang meninggikan dirinya. Duhai Tuhanku, demi hak Abi Hasan, selamatkanlah kami dari seluruh bencana dan bala. Lepaskanlah bala dari kaum mukminin dan cukupkanlah beragam derita atas diri kami demi hak Ar-Ridha alaihi salam. Betapa agung
sosok yang kita bicarakan di malam hari ini. Silsilah emasnya bersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Ahlul Bait alaihi salam. Kita tahu bahwa dia merupakan satu-satunya imam yang terpisah jauh dari para imam yang lain. Imam Ridha alaihissalam digelari sebagai Gharibul Ghuraba. Dia yang asing dan terasing. Kalau di Madinah kita dapati kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati kubur Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Kita dapati kubur Imam Hasan, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Bagir, Imam Ja'far As-Sadiq. Kita dapati di Irak ada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ada Imam Hussein alaihissalam. Ada Imam Musa Al-Kazim. Ada Imam Muhammad Al-Jawad. Ada Imam Al-Hasan Al-Askari. Semua berkumpul di Irak. Tetapi di tanah Tus yang merupakan negeri yang terpisah dari tanah Arab, negeri Persia yang jauh dari Madinah, Imam Ali Ar-Ridha, disitulah jasadnya dimakamkan. Tempat itu kemudian disebut sebagai Madinatus Syahadah, kota kesyahidan, yang kemudian kita singkat dengan nama Mashhad. Jadi sebutan Mashhad merupakan sebutan yang merupakan singkatan dari Madinatus Syahadah, kota tempat syahid Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Beliau adalah sosok yang sangat utama, sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Anna ibni Ar-Ridha Isa min ahlil baiti." Sesungguhnya putraku Ar-Ridha adalah Isa-nya dari ahlul baitku. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang kehalusan dirinya begitu luar biasa. Kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam wujudnya dipenuhi rasa cinta yang begitu luar biasa. Kasih sayang yang begitu mulia. Setiap yang memandang wajah Nabi Isa alaihissalam, mereka memandang keindahan, kelembutan ilahiyah. Bahkan sebagian mu'arikh, para periwayat sejarah menyebutkan jasad atau raga dari Nabi Isa alaihissalam itu berada di antara raga manusia dan wujud malaikat. Dia berada di antara dua alam. Antara alam madiyah, alam material, wa alamu mujaradah, alam non-material. Jadi keberadaan wujud Nabi Isa alaihissalam itu adalah keberadaan yang sangat halus, yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di antara keturunan Rasulullah SAW Ahlul Bait alaihimussalam ada Isa-nya Ahlul Bait alaihimussalam yang tidak lain adalah Imam Ridha alaihissalam. Karena itu dalam riwayat tentang Imam Ridha alaihissalam kita mendapati bahwa Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam itu begitu seringnya menutup wajahnya, memakai penutup wajah. Kenapa? Karena tidak semua orang sanggup untuk memandang keindahan cahaya yang begitu luar biasa dari wajah Imam Ridha alaihissalam.
dalam perjalanan dari Madinah menuju Tus, menjelang masuknya kota Tus, para pecinta Ahlul Bait, para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam telah berkumpul. Mereka menantikan dengan kerinduan mereka yang luar biasa kehadiran Imam Ridha alaihissalam. Dan ketika Imam Ridha lewat di tempat itu, mereka meminta Imam Ridha alaihissalam untuk turun dari keretanya. Dan mereka meminta Imam Ridha alaihissalam membuka penutup wajahnya. Mereka berkata, kami ingin menyaksikan wajah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ridha alaihissalam berkata, jangan. Kalian tidak akan sanggup memandang wajahku. Mereka menuntut kembali. Sehingga Imam Ridha alaihissalam membuka wajahnya, dan begitu melihat pancaran wajah Imam Ridha alaihissalam yang begitu agung dan mulia, yang begitu lembut dan penuh kasih sayang, yang dipenuhi dengan cahaya keindahan jamaliyah, yang begitu menawan hati yang memandangnya, maka semua orang mulai mengeluarkan tangisan mereka. Terisak-isak luar biasa, tanpa mampu menghentikan tangisan mereka. Sebagian riwayat mengatakan mereka menangis selama 3 hari, karena rasa dahsyat yang hadir di hati mereka, yang menggetarkan seluruh bagian sel-sel tubuh mereka, sehingga mereka tidak mampu mengendalikan tangisan yang begitu harunya meliputi diri mereka setelah memandang keindahan dan haibah dari wajah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Musa Ar-Ridha alaihissalam. Ibrahim bin Abbas berkata, "Ma ra'aitu Abul Hasan Ar-Ridha jaffa ahadan bi kalimatin qat. Wala ra'aitu qata'a ala ahadin kalamahu hatta yafrugha minhu. Wa ma radda ahadan an hajatin yaqdiru 'alayha. Wala hadda rijalahu baina yaday jalisan lahu qat. Wala taqa baina yaday jalisin lahu qat. Wala ra'aitu syatama ahada min mawalihi wa mamalikihi qat. Wala ra'aituhu tafala wala ra'aituhu yuqahqihu fi dhiqqihi qat. Bal kana dhikkuhu at-tabassam. Wa kana idza khala wa nasaba ma'idatahu ajlasa ma'ahu ala ma'idatihi mamalikahu wa mawalih hatta al-bawaba sais." Ibrahim bin Abbas mengabarkan, tidak pernah aku saksikan Abul Hasan Ar-Ridha alaihissalam dalam keadaan kesendirian, yang tidak ada orang bersama dengan dirinya. Dan beliau dalam keadaan berbicara kepada mereka, atau mendengarkan pembicaraan mereka. Dan aku saksikan tidak pernah Imam Ridha alaihissalam memutus pembicaraan orang yang tengah berbicara kepadanya. Beliau mendengarkan pembicaraan itu sampai selesai. Betapa adab Imam Ridha alaihissalam. Dia memperhatikan pembicaranya itu, orang yang berbicara dengannya, memandang wajah orang yang berbicara sampai selesai pembicaraannya itu. Dia tidak pernah menolak siapapun yang memiliki keperluan kepadanya, dan memberikan keperluan itu sesuai dengan kadarnya. Dia tidak pernah menjelunjurkan kakinya ketika dalam keadaan duduk bersama dengan orang-orang yang duduk bersamanya. Tidak pernah sekalipun, kata Ibrahim bin Abbas, aku mendengar imam menghardik para budak-budak yang menjadi miliknya. Tidak pernah kata-kata yang kasar, kata-kata yang emosional aku dengar dari Imam Ridha alaihissalam terhadap budak-budaknya.
Tidak pernah aku dengar kalimat yang suaranya tinggi dari Imam Ridho kepada para budaknya. Dan tidak pernah juga aku saksikan Imam Ridho alaihissalam tertawa sampai terbuka mulutnya. Ketika imam dalam keadaan tertawa, tertawanya imam itu tidak lain adalah senyuman. Dia begitu menjaga adab dari Imam Ridho. Balkana dihkuhu at-tabassam. Bahkan aku saksikan, atau at-tabassum, aku saksikan tertawanya Imam Ridho alaihissalam itu tidak lain adalah senyuman. Dan kalau dia menghidangkan makanan bersamanya, tidak ada orang yang datang kepadanya, maka Imam Ridho alaihissalam memanggil para budak-budaknya itu untuk makan bersamanya. Sampai kemudian seluruh makanan itu habis. Hidangan itu habis, dinikmati oleh seluruh budak-budaknya. Betapa luar biasa. Sulit kita mencari seseorang yang punya ketinggian derajat, orang yang memiliki posisi yang mulia, diutamakan, tapi mau duduk bersama dengan orang-orang yang berada pada keadaan paling rendah dalam kehidupan sosialnya. Para budak adalah gambaran orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki apapun, bahkan dirinya pun dimiliki oleh orang lain. Tapi imam duduk bersama dengan mereka, makan bersama dengan mereka. Dalam riwayat yang lain, kita jumpai bagaimana Imam Ridho alaihissalam menyuapi orang-orang yang sakit ke mulut mereka makanan demi makanan. Ini betapa kita menyaksikan akhlak, perilaku Imam Ridho yang begitu luar biasa. Orang-orang ketika Imam Ridho alaihissalam dijadikan putra mahkota, sebagian mengatakan menimbulkan fitnah. Sebagian mengatakan bahwa Imam Ridho mencintai dunia, hubbud dunia, karena ingin menjadi putra mahkota, sehingga mengikuti apa yang diinginkan oleh Ma'mun pada saat itu. Sebagian dari kalangan Abbasiyin, yaitu dari kalangan Banu Abbas, marah luar biasa kepada Khalifah Ma'mun atas kehadiran dan pelantikan Imam Ali Ridho alaihissalam sebagai putra mahkota. Tetapi hal yang paling mendasar kita saksikan, hikmah dari kenapa Imam Ridho alaihissalam menerima perintah yang datang dari Ma'mun itu untuk menjadi putra mahkota, itu adalah sebuah kesempatan untuk menyebarkan kecintaan Ahlul Bait alaihissalam. Imam Ridho ketika diminta itu, dia memberikan dua syarat. Yang pertama, bahwa tidak akan pernah mengurusi masalah kekuasaan atau pemerintahan. Yang kedua, Ma'mun dilarang untuk menghalangi dirinya dari berjumpa dengan para pecintanya. Dan Ma'mun kemudian menerima kedua syarat itu, dan itu menjadi kesempatan bahwa bagaimana Imam Ridho mengajarkan ajarannya dalam perlindungan kerajaan Khalifah Al-Ma'mun pada saat itu. Ini luar biasa, kesempatan yang sangat mulia, dan kita saksikan satu-satunya imam, satu-satunya dari Ahlul Bait alaihimussalam yang kemegahan makamnya, kecintaan kepadanya begitu luar biasa. Kehadiran Imam Ridho alaihissalam di Mashhad menjadi energi yang begitu dahsyat. Jutaan ulama Ahlul Bait, ulama Syiah dilahirkan di kota Mashhad ini. Demikian juga bagaimana saudara perempuan dari Imam Ridho alaihissalam, Fatimah al-Ma'sumah alaihissalam, menjadi energi yang besar di kota Qum. Sehingga kedua kota ini memiliki magnet tersendiri di seluruh penjuru alam ini. Tempat yang melahirkan jutaan ulama,
menjadi pusat ilmu pengetahuan dari kalangan Ahlul Bait alaihissalam. Dan kita saksikan kemegahan yang begitu luar biasa karena ekspresi kecintaan kepada Imam Ridha alaihissalam yang tidak kita temukan di tempat lain. Kita saksikan di Madinah betapa menyedihkan hati kita, betapa terluka jiwa kita ketika menyaksikan bagaimana kubur Rasulullah SAW gelap, dalam keadaan kubur Rasulullah SAW kotor, tidak pernah diganti menjadi kubur yang lebih baik. Padahal adakah manusia yang lebih agung dari Rasulullah SAW di jagat alam semesta ini? Tapi bagaimana yang terjadi dan perlakuan mereka kepada kubur Rasulullah SAW? Kita saksikan di Baqi, manusia-manusia suci Ahlul Bait alaihimussalam, kubur mereka tanah biasa, tanpa penghormatan yang selayaknya. Sementara mereka membangun istana-istana yang megah. Kemegahan yang ada di Irak misalnya tidak berbanding dengan kemegahan yang ada pada Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Menunjukkan betapa Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam mendapatkan tempat yang begitu agung dan mulia, luar biasa. Pada kesempatan ini, saya ingin membicarakan beberapa pesan dari Imam Ridha alaihissalam yang menurut saya sangat menarik pesan ini. Pesan yang sangat utama dan ini memberikan pelajaran yang sangat besar pada kita. Imam mengatakan, "Man zakarallah wa lam yastabiq ila liqa'ih faqad istizaha binafsihi." Barang siapa yang mengingat Allah, tapi mereka tidak berusaha, tidak menginginkan untuk berjumpa dengan Allah, mereka telah menghina diri mereka sendiri. Man ta'awwaza billahi minan nar wa lam yatraku syahwatud dunya faqad istiza'a binafsihi. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka, tapi tidak meninggalkan syahwat dunia mereka, maka sesungguhnya mereka telah menghina diri mereka sendiri. Man sa'ala Allah al-jannah wa lam yushiru ala syada'id faqad istiza'a binafsihi wa lam yasbiru ala syada'id faqad istiza'a binafsihi. Barang siapa yang memohon kepada Allah surga tapi tidak bersabar atas derita yang menimpa diri mereka, maka sesungguhnya mereka telah menghina diri mereka sendiri. Man istizama walam yuhzar faqad istiza'a binafsihi. Barang siapa yang ingin berdiri tegak nanti di yaumil kiamah, tapi mereka tidak pernah menjaga diri mereka dari beragam keburukan, maka mereka telah menghinakan diri mereka sendiri. Man sa'alallahu taufiq walam yajtahid faqad istiza'a binafsihi. Barang siapa yang memohon kepada Allah petunjuk, tetapi mereka tidak pernah berusaha untuk mendapatkan petunjuk itu, maka sesungguhnya mereka sudah menghinakan diri mereka sendiri. Man istighfara bilisanihi wa lam yandam biqalbihi faqad istiza'a binafsihi. Barang siapa yang memohon ampunan dengan lisan mereka, beristighfar dengan lisan mereka, tapi di dalam hati mereka tidak pernah ada penyesalan, maka sesungguhnya mereka telah menghinakan diri mereka sendiri. Ini perkataan yang sangat dahsyat. Perkataan yang sangat luar biasa. Di dalamnya pertama, kita melihat bahwa struktur dari apa yang disampaikan Imam Ridha alaihissalam ini mengajarkan kita tidak dibiarkan. Bukan sekedar menyandarkan semua kepada Allah, tetapi kita diperintahkan untuk melakukan usaha untuk mewujudkan apa yang kita harapkan itu.
ajaran tauhid dari dalam Ahlul Bait menuntun kita untuk berada di antara dua hal. Yang pertama, bahwa kita menolak Jabariyah, sikap fatalistik yang menyerahkan semua bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun biarkan Allah, kita serahkan pada Allah, tapi kita tidak melakukan apapun. Di sisi yang lain, kita menolak, para imam Ahlul Bait mengajarkan kita untuk menolak pandangan kebebasan secara mutlak, bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan kita dengan hukum yang ada, hukum kausalitas, sebab dan akibat, dan kita sendiri dengan segala usaha kita yang bisa mewujudkan itu. Ini satu hal yang salah. Tetapi imam mengajarkan kita berada di antara dua hal itu. Al-amr bainal amrain. Di satu sisi ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada intervensi Allah dalam kehidupan kita. Ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Tapi di sisi lain, Allah menuntut kita untuk berusaha melakukan apa yang Allah perintahkan pada kita. Sehingga dalam pernyataan ini, orang yang mengingat Allah, man zakarallah, kalau dia berzikir pada Allah, mengingat Allah, tapi dia tidak berusaha untuk mengharapkan perjumpaan dengan Allah, sesungguhnya zikirnya itu sia-sia. Zikir yang bagi imam itu sesuatu yang merupakan penghinaan diri mereka sendiri. Gitu. Dia menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Kahfi ayat 110, Allah mengatakan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya wa innama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan fala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah mengatakan bahwa, katakan wahai Muhammad, aku manusia seperti kalian yang Allah berikan wahyu kepadaku. Dan sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Dan barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia tidak mensyirikatkan dengan apapun dan beribadah kepadanya. Beramal dengan amal yang soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solehan. Fala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh dan jangan mensyirikatkan Allah dalam ibadahnya. Seorang yang berzikir dalam ingatan pada Allah terwujud dalam perilakunya, dalam ibadahnya, dalam amal-amalnya. Orang berzikir begitu banyak tapi amalnya bertentangan dengan zikirnya. Menunjukkan bahwa zikirnya itu tidak lebih dari zikir lisan semata, yang tidak banyak maknanya. Barang siapa yang memohon perlindungan pada Allah dari api neraka, kata Imam, tapi mereka tidak meninggalkan syahwatnya terhadap dunia, mereka sungguhnya telah menghina diri mereka sendiri. Tidak ada manfaatnya. Mereka meminta perlindungan Allah. Betul, kita diperintahkan untuk meminta perlindungan Allah. Kita mengatakan, waqina azabannar, lepaskan kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Imam mengajarkan, tunjukkan dalam tindakan kita. Kita meninggalkan syahwat kita terhadap dunia ini. Seakan-akan kita tidak pernah akan ada akhirnya dalam kehidupan kita di dunia. Kita mengumpulkan harta, menghabiskan waktu kita mengejar kehidupan dunia ini terus-menerus. Itu sesungguhnya kita tengah menyiapkan api neraka untuk kita sendiri. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu dari golongan jin dan manusia. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, akhafu an ummati syai'an, hubbud dunya wa tulul amal. Aku khawatirkan dari umatku dua hal. Yang pertama, kecintaan dunia ini yang berlebihan dan panjangnya angan-angan mereka. Ini mengajarkan, kalau kita memohon perlindungan kepada Allah dari azab api neraka, maka tinggalkanlah hal-hal buruk. Lepaskanlah maksiat dari diri kita. Berusahalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah permohonan perlindungan yang hakiki. Bahwa kita dianjurkan memohon, misalnya auzubillahi minasyaitonirrajim.
Kita meminta perlindungan pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Iya. Tetapi kalau di dalam diri kita ini tersedia makanan syaitan yang begitu banyak, maka pastilah syaitan itu akan selalu mendatangi kita. Ada orang bertanya kepada seorang ulama, kenapa syaitan tidak mau jauh dari diri kita sementara kita melakukan ibadah? Ulama itu berkata, bagaimana mungkin kau akan mengusir seekor anjing dengan menakut-nakutinya dengan tulang? Karena tulang makanan anjing. Dengan makanan itu engkau menakuti anjing, anjing itu mungkin berlari sejenak tapi akan mendekati dirimu kembali. Karena di tanganmu ada makanan. Bagaimana kita bisa menjauhkan diri kita dari syaitan, sementara di dalam batin kita ini kita penuhi dengan hidangan syaitan. Apa hidangan syaitan itu? Hasud, iri hati, dengki, riya, ujub, takabur. Semua itu adalah hidangan syaitan. Kita pelihara itu semua dalam diri kita, maka syaitan akan selalu melakukan pesta pora di dalam diri kita, dalam batin kita. Walaupun kita baca isti'azah, perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan itu jutaan kali sekalipun, tapi kita tidak berusaha untuk membersihkan batin kita, maka syaitan akan tetap bersama dengan kita. Karena itu menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita memohon perlindungan kepada Allah, tapi di sisi lain tindakan kita justru mendekatkan diri kita kepada azab Allah. Ini sesuatu yang kontradiktif. Barang siapa yang memohon kepada Allah surga al-jannah, walam yusbir ala syada'id, tapi dia tidak sabar atas beragam derita yang ditimpakan kepadanya, maka sesungguhnya dia telah menghina dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan timpakan kamu dengan beragam ujian, kekhawatiran, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta benda. Maka beritakanlah berita gembira kepada hamba-hamba kami yang sabar. Tanpa kesabaran tidak mungkin kita mampu sampai pada surga Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah kumpulan ujian. Allah uji kita. Allah timpakan musibah pada kita. Allah timpakan beragam ujian yang tiada putus-putusnya. Kita berkata bahwa apakah kita dengan sodako, dengan sholat itu tidak bisa melepaskan dari ujian itu? Mungkin dari hal yang tidak menyenangkan kita Allah lepaskan. Tapi ujian yang menyenangkan kita juga sesuatu yang berbahaya. Allah berikan nikmat pada diri kita, itu juga ujian bagi kita. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ujian yang datang pada kehidupan mereka menjadi lebih besar dan lebih luar biasa beratnya. Para nabi, para kekasih Allah, para imam diuji dengan ujian-ujian yang sangat dahsyat. Kita saksikan bagaimana peristiwa yang terjadi pada para imam Ahlul Bait alaihimussalam. Tapi itu harga yang harus dibayar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa surga ini tidak didapat dengan kesenangan. Surga ini tidak dapat dengan bermain-main. Bahwa surga yang kita harapkan, kita doakan pada Allah untuk Allah masukkan kita semua ke dalam surganya, itu harus hanya didapat dengan beragam ujian yang harus kita lewati. Dengan kesabaran terhadap beragam bala, musibah, bencana yang datang kepada diri kita. Setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hanya orang-orang yang beriman, yang yakin, yang berpegang teguh pada tali Allah, itulah yang akan selamat. Seseorang yang ingin berdiri tegak nanti di yaumil mahsyar, tapi dia tidak meninggalkan keburukan-keburukannya, tidak menjaga dirinya, maka dia tengah menghina dirinya sendiri. Kemudian Imam mengatakan, barang siapa yang memohon pada Allah petunjuk, tapi dia tidak berusaha untuk mendapatkannya, maka dia tengah menghinakan diri mereka sendiri. Petunjuk, hidayah, taufik, inayah dari Allah tidak datang begitu saja. Para ulama menggambarkan bahwa hati
kita ini seperti mangkuk. Kalau kita angkat ke atas mangkuk itu, maka dia dapat menampung air hujan yang jatuh dari langit. Tetapi kalau mangkuk itu terbalik, sederas apapun hujan yang jatuh dari langit, tidak akan sedikit pun airnya dapat kita tampung. Demikian juga bahwa Allah selalu memberikan taufik inayahnya kepada kita. Tapi kalau hati kita tidak pernah kita buka, hati kita tidak kita hadapkan pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berusaha untuk mencari, membaca, menggali, membandingkan, bertanya, berdiskusi, maka kita tidak akan pernah mendapatkan petunjuk itu. Sekeras apapun Anda berdebat misalnya, tapi kalau hati Anda ada kunci, maka Anda tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua adalah pecinta Ahlul Bait lewat sebuah perjalanan yang panjang. Tapi kenapa hidayah itu kita dapatkan? Karena hati kita terbuka untuk mendapatkan cahaya ini. Kita bentangkan jiwa kita, dada kita, agar cahaya itu masuk ke dalam diri kita. Ada keinginan pada diri kita ini untuk mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan petunjuk. Tapi orang yang keras hatinya, yang menutup dirinya, yang merasa sudah berada dalam kebenaran dan tidak memerlukan kebenaran lain, maka orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Mereka tengah menghina diri mereka sendiri. Sekalipun mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk. Tapi hati mereka sendiri, mereka tutup dari kebenaran, maka mereka tidak akan mendapatkan kebenaran itu. Dan kita saksikan betapa banyak orang di sekitar kita. Kita berusaha membimbing mereka, memberikan buku pada mereka, menunjukkan akhlak yang baik pada mereka, mengajak mereka, tapi tidak tersentuh diri mereka. Kenapa? Karena di hati mereka tidak ada keinginan untuk mendapatkan hidayah Allah. Nabi Isa alaihissalam berkata, barang siapa yang mencari, dia akan berjumpa. Barang siapa yang berusaha, dia akan mendapatkan. Barang siapa yang menginginkan, dia akan diberikan. Dan barang siapa yang berjalan menuju Tuhan, maka dia akan berjumpa dengannya. Jadi setiap orang yang kalau dia ada usaha pada dirinya, sedikit saja usaha itu, Allah akan memberikan jalan yang terang bagi mereka. Allah mengatakan, ta'alu ila kalimatin sawa baini wa bainakum. Datanglah kepadaku dengan kalimat yang sama antara dirimu dengan diriku. Kalau dalam surah Al-Fatihah, kita mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah dulu, menyembah Allah. Maka Allah akan turunkan petunjuk bagi kita. Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Baru kita memohon, ihdinas siratal mustaqim. Berikan petunjuk bagi kami pada jalan yang lurus. Setelah kita mengabdi kepada Allah. Menundukkan diri di hadapan Allah. Maka Allah berikan jalan, berikan petunjuk bagi kita. Man istaghfara bilisanihi walam yandam biqalbihi faqad istaza bi nafsi. Kalau orang itu mengucapkan istighfar hanya di lidahnya semata, di lisannya semata, tapi di hatinya tidak pernah ada penyesalan atas keburukan yang dia lakukan, maka dia tengah menghinakan dirinya sendiri. Salah satu syarat utama taubat itu adalah an-nadamah, penyesalan. Kita menyesali keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita yang lalu. Ini menjadi syarat kita untuk diterimanya taubat kita. Ribuan kali kita membaca istighfar, tapi di hati kita tidak pernah ada penyesalan ini. Tidak pernah ada anggapan buruk terhadap perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Di hati kita hanya ada kesombongan, maka istighfar kita menjadi tidak bermakna. Syarat utama taubatnya seseorang itu adalah an-nadama, penyesalan terhadap perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan sebelumnya. Dia melihat betapa jeleknya perbuatan itu. Bahkan dia menjadi tidak suka terhadap dirinya sendiri yang pernah melakukan keburukan tersebut. Itu an-nadamah. An-nadamah itu, penyesalan itu
Selain dia menganggap perbuatan yang lalu itu buruk, dia menginginkan selanjutnya itu terjadi kebaikan dalam kehidupannya, dalam perilakunya, dalam tindakannya. Untuk penyesalan, an-nadama. Ini menunjukkan penyesalan. Orang yang menyesal itu, dia tidak suka, dia membenci perbuatan buruk yang pernah terjadi sebelumnya. Ada orang berkata dalam pernyataan penyesalan itu selalu datang terlambat. Sebenarnya tidak juga ya. Penyesalan itu kapanpun kita harus menyesal atas perbuatan jelek kita. Karena penyesalan itu an-nadama miftahut taubah. Penyesalan itu adalah kunci dari taubat. Tidak akan pernah sah taubat seseorang kalau pada hatinya itu tidak pernah ada penyesalan. Demikian juga Imam mengatakan, barang siapa yang beristighfar dengan lisannya, tapi hatinya tidak ada penyesalan padanya, maka dia tengah menghinakan dirinya. Jadi ketika kita istighfar, membaca istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, Rasulullah mengatakan bahwa hadil kalimatul sahla, kata yang mudah diucapkan, wathaqila fil mizan, berat dalam timbangan. Ini adalah perkataan yang mudah diucapkan, tapi berat dalam timbangan selama hati kita juga ketika kita membaca istighfar itu, kita menyesali perbuatan-perbuatan jelek dahulu. Kita menginginkan terjadi perubahan dalam proses kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi hamba yang lebih soleh. Ini apa yang diajarkan oleh Imam Ridho alaihissalam. Ada banyak lagi tentu saja. Di antara satu hal sebagai penutup pembicaraan kita pada malam hari ini, Imam Ridho alaihissalam mengatakan, man hasuna zonnahu billah walam yu'azzibuhu abadan. Barang siapa yang berprasangka baik kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengazab dirinya. Jadi Imam mengingatkan kepada kita, mari kita berprasangka yang baik kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam proses kehidupan kita, Imam mengajarkan berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini. Tetapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada kita karena ada hal lain yang Allah ingin berikan lebih baik pada kita. Yang dengan harga itulah kita harus menebus sesuatu yang Allah akan berikan kepada kita. Ada orang yang tidak punya anak, ada orang yang sepanjang hidupnya mungkin tidak memiliki pasangan, ada orang yang miskin, hartanya sulit atau rezekinya sulit, ada orang yang mungkin ditimpa masalah demi masalah, ada orang yang dalam kehidupan ini penuh diliputi oleh beragam penyakit dalam kehidupan dirinya. Berprasangkalah baik kepada Allah bahwa semua itu pasti di balik semua itu Allah berikan hal yang luar biasa kepada kita. Percayalah di setiap kali datangnya musibah kepada kita, di balik itu Allah tengah menyiapkan beragam nikmat yang lebih besar dari apa yang kita rasakan itu. Ini Imam mengajarkan kita untuk berprasangka baik sehingga Allah tidak akan mengazab kita. Suatu saat di Yaumil Mahsyar nantinya ada seseorang yang telah digiring malaikat ke tepian neraka. Sehingga orang itu kemudian berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis di hadapan Allah. Sehingga Allah bertanya kepadanya, "Walima iltafatta alayya?" Kenapa engkau berpaling kepadaku? Hamba itu berkata, "Ya Allah, ma zanni bihakadza." Aku tidak berprasangka yang seperti ini. Allah mengatakan, "Bagaimana prasangkamu terhadap diriku?" Hamba itu berkata, "Antaghfirali dzunubi wa taghfirali dzunubi wa tadkhil jannatak." Bahwa engkau akan mengampuni dosa-dosaku dan memasukkan aku ke dalam surgaku. Allah berkata, bi'izzati wa jalali wa irtifai makani ya malaikati fa'aruhu ila jannati fa inni la u'azzibu ibadi hasuna zanni biqat. Wahai, demi ketinggian derajatku, kata Allah, demi kemuliaan dan keagunganku, wahai para malaikatku, masukkan dia ke dalam surgaku. Sungguh aku tidak akan pernah mengazab hambaku sekiranya dia berprasangka baik sedikit saja kepada diriku. Imam menuntun kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses kehidupan kita ini.
Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan pada malam hari ini memberikan manfaat bagi kita, menyambungkan secara ruhania antara diri kita dengan imam yang kita cintai, Imam Ali bin Musa Ridha alaihissalam. Betapa keutamaan Imam Ali bin Musa Ridha begitu luar biasa. Kita merasakan aura kelembutannya, kasih sayangnya. Ketika kita datang berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam, belum sampai kita ke makam Imam Ridha, kita sudah merasakan betapa kelembutan dan kasih sayang Imam Ridha alaihissalam. Demi Allah, saya selalu merasakan, dan saya yakin juga semua penziarah Imam Ridha merasakan. Ketika kita datang kepada makam Imam Ali Ar-Ridha, kita merasakan bahwa Imam Ar-Ridha seperti ada berdiri menyambut kita semua untuk mendatangi dirinya. Dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya yang luar biasa. Setiap hajat seseorang yang datang berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam tidak akan pernah ditolak oleh Imam Ridha alaihissalam. Selalu Imam Ridha memenuhi setiap hajat orang yang datang berziarah kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi kita semua, memberikan rezeki bagi kita semua untuk berziarah ke kubur suci Imam Ali bin Musa Ridha alaihissalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Dato' Khairul. Sama-sama. Seterusnya Ustaz, kami ingin menjemput sekali lagi untuk Ustaz boleh bacakan ziarah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya waris Adam safwatillah. Assalamu alayka ya waris Nuhin nabiyillah. Assalamu alayka ya waris Ibrahim khalilillah. Assalamu alayka ya waris Musa kalimillah. Assalamu alayka ya waris Isa rahillah. Assalamu alayka ya waris Muhammadin habibillah. Assalamu alayka ya waris amiril mu'minin waliyillah. Assalamu alayka ya ibna Muhammadil Mustafa. Assalamu alayka ya ibna Aliil Murtada. Assalamu alayka ya ibna Fatimah Az-Zahra. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ساريه والإطر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في أصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تناجسك الجاهليات بأنجاسها ولم تلبسك من مضلاهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الحادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمات التقوى وأعلام الهدى
والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمنون وبي بكم موقن بالشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلمون وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باتنكم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد اللهم بحق إمام علي الرضا عليه السلام نسألك يا الله Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang punya hajat ya Allah. Demi hak Imam Ridha alaihissalam, penuhilah hajat-hajatnya ya Allah. Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang sakit ya Allah. Demi hak Imam Ali bin Musa Ridha, sembuhkanlah ya Allah. Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang tengah dalam kesulitan ya Allah. Demi hak Imam Ali bin Musa Ridha alaihissalam, lepaskanlah dari kesulitannya ya Allah. Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang tengah bermasalah dalam kehidupan rumah tangganya ya Allah. Demi hak Imam Ali bin Musa Ridha, liputilah dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Penuhilah dengan cinta dan kasih di dalam rumah tangga mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah rezeki bagi kami ya Allah untuk berziarah ke kubur suci Imam Ali bin Musa Ridha, untuk berziarah ke kubur suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para a'immatul baqi, untuk berziarah ke kubur suci para imam-imam kami, Imam Hussein alaihissalam dan seluruh imam yang ada di Iraq. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah kami rezeki, anugerahkan kami kesehatan, anugerahkan kepada kami afiat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rahimallahu man qara al-Fatihah qabla as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.